Hari ini menjelang siang kami memiliki kegiatan untuk memahami bagaimana mengelola emosi menjadi motivasi di dalam diri kami untuk menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang lebih baik, dan pribadi yang takut akan Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan ya Allah untuk webinar kami pada hari ini, kepada Bapak Pendeta Timotius Chandra sebagai pemateri, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan. Bang sebagai moderator, juga rekan-rekan guru yang lain yang ikut membantu ya Tuhan di dalam berjalannya atau berlangsungnya acara ini, bagian IT dan semuanya Tuhan tolong. Perangkat yang kami gunakan, koneksi internet juga Tuhan tolong. Kami mau menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu ya Allah. Semuanya sampai acara ini berakhir, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, pada anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya, tetap sehat ya, dalam keadaan sehat dan luar biasa. Segera siapkan alat tulis kalian, kemudian media tulis supaya kalian bisa mencatat sesuai dengan aturan minimal 150 kata. Kenapa Pak? Karena saya nggak mau kalian mencatat hal-hal yang nggak penting gitu loh. Catatlah hal-hal yang penting. Saya rasa 150 kata itu sangat cukup sekali untuk kalian mencatat hal-hal yang baik. Nah, bagaimana mengelola emosi itu jadi motivasi. Nah, hal-hal yang melatar belakangnya adalah tentu kalian pastilah ya kesel, banyak tugas gitu ya. Tapi sebenarnya demi kebaikan kalian. Nah, bagaimana cara supaya ketika kalian kesel itu, emosi seperti itu bukan menjadi merusak pribadi kalian, merusak suasana kalian sehingga belajar susah, ulangan nggak masuk, materi nggak masuk, ulangan jelek. Nah, di sini kami hadirkan Bapak Pendeta Timotius Chandra. Kan boleh tepuk tangan nanti di sana ya. Oke, Bapak Timotius Chandra ini adalah seorang pendeta. Nah, bagaimana profilnya? Kita lihat dulu sekilas ya. Oke, ini profilnya ya. Beliau Bapak Pendeta Timotius Chandra ya. Dilahir di Bandung 30 April 1966. Alamat di Jalan Logam 43E Bandung. Yang rumahnya di kabupaten, nggak tahu Jalan Logam kan? Itu Jalan Logam itu di Kota Bandung. Ya, di daerah Batu ya. HP-nya silakan mungkin kalian mencatat boleh 081 2526 01516. Punya istri dan anak ya, menikah 10 Maret 2001. Anak yang pertama yang bernama Audrey Beverly, yang kedua Grace Natasha. Ya, Bapak melihat masih ada yang nggak sengaja mencoret. Oke, hapus. Thank you. Berikutnya, next Pak. Nah, pengalaman di bidang pendidikan. Nah, beliau adalah pendidik ya, guru juga di Yayasan BPK Penabur dari tahun 1988 sampai 2016. Lama sekali anak-anakku ya. Beliau juga adalah kepala sekolah SMP BPK Penabur Holis dari tahun 2010 sampai 2016, juga kepala sekolah SMA BPK Holis dan dosen di Universitas Kristen Maranatha, ketua KBC Bandung ya. Silakan anak-anakku ini tahunnya. Kemudian beliau juga adalah seorang Dewan Pembina Bandung Clean Action. Nah, apa itu tadi Pak, Bandung Clean Action? Bandung Clean Action itu sebuah gerakan untuk Bandung peduli sama lingkungan, supaya Bandung bersih. Bandung bersih, Bandung peduli lingkungan. Nah, kalau program di kami Pak ada namanya LISA, lihat sampah ambil, aku lebih sama itu begitu. Iya. Dan beliau juga seorang konsultan di Yayasan As-Salam dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah Sanawiyah. Konsultan HRD di Yayasan Trimulia dan Bintang Mulia, Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa, Kepala Komisi Pendidikan di Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Ya, GKKD. Beliau juga seorang penatua di Bandung Pusat, di Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat Pak ya. Oke, next. Nah, ada pengabdian dan jabatan. Nah, aku bisa lihat di sini. Beliau seorang direktur pendidikan Yayasan Insan Cinta Bakti di Lembang, di Bandung. Di Bandung ya. TK CKB Lembang, pembina sekolah PAUD, TK SD Narwastu, Waika Pubak Sumba Barat. Wah, jadi nggak cuma di daerah Jawa Barat, beliau juga sampai ke Sumba Pak ya. Sumba ya. Itu di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Pulau awalnya ya, Kupang tuh. Kalian orang Kupang pasti kalian tahu ya. Dan SMP Narwastu Kodi Sumba Barat Daya, pembina TK Ceria Dusun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat ya. Nah, ini ada rekan saya di tengah hutan gitu ya, orang Kalimantan. Direktur Pendidikan Sekolah PAUD di TK SD Mutiara Sion Sentani. Ayo Sentani di mana?
Papua ya Pak ya, luar biasa. Dekat Jayapura ya. Dekat Jayapura tuh anak-anakku ya. Pengawas SD Calisa Tanjung Uban Pulau Bintan. Ayo, daerah mana itu Pak? Pulau Bintan itu daerah Batam ke sana. Batam sana lagi ya. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Konsultan Yayasan Trinitas Bandar Lampung. Juga konsultan PAUD TK Firdaus Kudus daerah Jawa Tengah. Pembina Yayasan Pondok Kehidupan Anak Indonesia. Wah, luar biasa anak-anak sekalian ya. Oke, next Pak. Beliau juga seorang pembina PAUD di Pelita Bangsa Semarang, juga pengawas PAUD TK CEM di Timika, juga Papua ya. Pembina PAUD di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Jadi Bapak Timotius Chandra ini juga tidak hanya di Jawa Barat saja ya. Kayaknya udah dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Oke. Kemudian ada prestasi anak-anakku di bidang pendidikan. Lulusan terbaik nomor 2 diklat program calon sekolah akselerasi, terbaik pelatihan kurikulum, predikat terbaik. Mungkin langsung fotonya saja Pak operator. Nah, ini ada foto-fotonya anak-anakku sekalian ya, foto dokumentasi. Nah, inilah beliau, keluarga beliau ya, beserta dengan anaknya masih remaja ya Pak ya? Remaja, satu di tingkat 2 di ITB, satu lagi kelas 10 tingkat 2 ITB SMA luar biasa Pak ya. Oke, next. Nah, ini penghargaan dari Wali Kota Bandung sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Adiwiyata. Ayo, kalian tahu nggak apa Adiwiyata? Lingkungan ya. Memang beliau concern juga di lingkungan ya. Anak-anakku jangan mau kalah di lingkungan juga ya. Silakan Pak Iwan next. Bersama Bapak Ridwan Kamil, kemudian sebagai Kepala Sekolah Berprestasi ya, next. Kemudian ini juga bersama Pak Ridwan Kamil. Nah, ini juga ya penghargaan siswa berprestasi bersama Bapak Wakil Wali Kota. Nah, ini kemudian next ya, terus Pak. Nah, ini Pak langsung Pak Iwan. Nah, ini Pak Aher ya, mantan gubernur pada waktu yang lalu. Kemudian terus nah, inilah beberapa prestasi ya anak-anakku sekalian, penghargaan dari gubernur, kemudian bidang Adiwiyata, Menteri Lingkungan Hidup ini ya, kemudian Dewan Penasihat Iklim dan Lingkungan Hidup Nasional. Wah, luar biasa ya. Peraih Adiwiyata lagi tingkat nasional dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama dengan Kepala Dinas, juga tetap dari Kepala Dinkes. Apresiasi Wakil Wali Kota kepada sekolah dalam bentuk kunjungan dan monitoring. Nah, ini kembali Pak Ridwan Kamil ya, meraih sekolah bersih. Ayo kita juga jangan mau kalah ya, wujudkan kita juga nanti bisa menjadi sekolah bersih. Bersama Ibu Kabit Hajah Rita MPD, kemudian iya. Nah, ini penganugerahan prestasi Pak ya. Ini lewat komik ya. Wah, lewat komik. Kemudian Pak, ini namanya Carol Natasha ya. Melalui apa ini pemilihan duta sanitasi komik. Waduh, luar biasa. Sampai dia menjadi duta sanitasi tingkat nasional. Duta sanitasi tingkat nasional. Ayo, kalian juga mulai ya, punya impian dan prestasi. Ini juara dunia. Waduh, juara dunia figure skating team. Oke, next. Nah, ini juga ya, Rafaela dunia bidang ice skating. Kemudian iya, ini juga ada ya. Berawal dari iseng. Apa ini Pak? Jadi dia juara Asia salah satu angkat berat ya. Ya, betul. Itu. Ya, ini cowok-cowok jangan mau kalah ya. Seorang atlet angkat berat, itu perempuan. Oke, Olimpiade Sains Nasional, kemudian di Padang ya, next. Oke, iya, mapel biologi juga, sains ya, OSN. Iya, sampai dapat medali perak. Waduh, medali perak saja ingat waktu saya SMA Pak. Ya. Tapi cuma sampai di ini doang, pertandingan. Oke, ini peraih OSN biologi tingkat provinsi ya. Ini oke, wakil wali kota, next. Waduh, banyak penghargaannya ya. Ini Anderson School Singapura. Waduh, next. Oke, ini pialanya. Wah. Ya, kurang lebih puji Tuhan 300-an ya. 300-an. Lama saya mimpin. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, waduh. Ya, ini pelatihan ya. Dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur Pak Ini Iwan Persib ya. Minimal 150 kata. Kepada Bapak Timotius Chandra, saya persilakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Iya, Pak. Kita harus tetap semangat. Amin. Dan saya Iya, percaya anak-anak juga semangat. Ya, mengelola emosi menjadi motivasi. Ya, kita mau saksikan yang satu ini, personal growth, sebuah inspirasi yang bisa membuat pemikiran kita mantap. Hidup itu seperti sebuah anak tangga. Tema yang kita lihat personal growth. Kita lihat bahwa hidup itu adalah pertumbuhan pribadi.
dari satu tangga ke tangga berikutnya. Kita naik dari level 1 ke level berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika engkau naik level dan bertumbuh, cara pandangmu berbeda. Kau bisa lihat dengan perspektif yang lebih luas. Kalau dulu kau lihat masalah, kau bingung. Sekarang kau bisa lihat, oh jalan keluar itu ada di sana. Orang yang ada di level rendah cuma lihat macet. Kita bisa lihat, oh di situ sudah lancar. The best is yet to come. Badai pasti berlalu. Cara pandang kita bisa lihat jauh. Visi kita jauh lebih besar. Bahkan ketika kita bertumbuh terus lebih lagi, cara berpikir kita beda. Dulu kita negatif cara berpikirnya, sekarang bisa positif. Dulu kita buntu, gak ada ide, sekarang jauh lebih kreatif. Ada inovasi. Dulu kita berpikir sempit, sekarang cara berpikir kita luas. Kalau dulu cara merasa kita gampang sensi, gampang galau, gampang baper, susah move on, sekarang beda. Kita punya perasaan feel happy, feel good, feel positif. Cara ngomong kita beda. Kalau dulu 5N ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Sekarang bisa inspirasi orang, menguatkan orang, memotivasi orang. Dan cara engkau bertindak dalam hidup berbeda. Gak heran, nasibmu beda, hasilnya beda, pencapaianmu beda. Karena ketika engkau bertumbuh, otomatis keuanganmu ikut bertumbuh. Ketika di dalammu beres, keluargamu ikut maju. Ketika engkau menjadi lebih baik, otomatis usahamu, bisnismu lebih berkembang. Pertumbuhan di dalam diri membawa pertumbuhan di luar dirimu, pelayananmu, hubungan, dan berbagai aspek dalam hidupmu. Dan satu hal yang menarik terakhir saya mau sampaikan pada Anda. Hadiah yang terbaik yang bisa berikan buat dirimu dan orang di sekitarmu. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh lebih baik. Hadiah yang terbaik seorang istri bagi suaminya, ketika dia jadi istri yang lebih baik. Hadiah yang terbaik yang suami bisa berikan buat istrinya bukan diamond, tapi kalau menjadi suami yang lebih baik, lebih sayang istri. Hadiah terbaik seorang anak bagi orang tuanya, ketika itu anak bisa jadi anak yang berbakti, yang hormat, taat sama orang tua, tidak kurang ajar. Hadiah yang terbaik seorang bapak, seorang ibu menjadi orang tua lebih baik buat anaknya. Itu kerinduan saya selalu berdoa jadi orang tua yang lebih baik. Saya terus belajar dari kesalahan. Ya, luar biasa. Kita harus jadi pribadi yang bertumbuh. Melihat segala sesuatu, kita belajar untuk bisa bersuka cita, belajar untuk melihat ada solusi, ada sesuatu yang indah. Krisis, kalau bahasa Mandialadin itu punya arti apa? Ancaman, tantangan, tapi juga peluang. Nah, lewat ini kita mau belajar. Ya, anak-anakku sekalian mau belajar bagaimana mengubah emosi menjadi sebuah motivasi dan menjadi sebuah apa? Prestasi. Ya, definisi emosi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah sebuah luapan perasaan. Ya, luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan dan reaksi. Jadi bukan hanya luapan perasaan tapi reaksi psikologis dan fisiologis. Seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Ya, itu yang namanya emosi. Menurut Daniel Goleman, seorang yang menulis berbagai buku, multiple intelligence, dia berkata emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu. Jadi nggak semua nafsu itu negatif, Pak Rudolf. Kalau nggak ada nafsu bahaya, nggak ada nafsu makan ya. Nah, ada juga yang negatif. Kayaknya Bapak nggak usah ceritain, kalian lebih pengalaman kan. Setiap keadaan mental yang hebat dan yang meluap-luap. Kalau dapat Samsung yang terbaru, wah, haleluya. Atau dan sebagainya ya. Itu adalah emosi. Tentu ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif, emosi yang baik, yang berguna, membangun, menguatkan. Bisa juga berupa emosi yang negatif, emosi yang buruk, yang menghancurkan, membuat kita lemah, membuat kita nggak berdaya, dan membuat kita sepertinya nggak ada sesuatu harapan. Banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah. Namun sebenarnya kata emosi adalah mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Ya, sekali lagi, Bapak juga sedang meluap-luap, ini emosi, tapi emosi yang positif. Karena Bapak melihat
bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak punya potensi, semuanya berhasil. Bapak melihat ketika Bapak jadi pimpinan sekolah, 6 tahun Bapak lihat kurang lebih 13 trofi dapat. Kenapa? Bapak membangun setiap murid-murid. Bapak punya 45 ekstrakurikuler dan klub. Tiap orang punya kemampuan masing-masing. Saya bilang ini, kalau dari 45 ini minimal kamu nggak punya yang 44, kamu punya yang ke 45. Sepeda santai. Nah, hari ini pada pakai sepeda santai. Dulu pada ke sekolah pakai 200, 300 apa? 140 sepeda kebanyakan, nanti nggak muat. Udah luar biasa. Ya. Jadi mewakili sebuah ekspresi orang hari ini senang sekali naik sepeda ya. Ya, Pak Rudolf suka naik sepeda. Wah, Pak Rudolf naik sepeda sambil Pajero, pasukan jenggot Rasul. Ah, itu kan. Sambil pakai apa katanya? Apa ini katanya? Wah, apa orang selalu pakai apa itu? Waduh, Bapak jadi lupa nih mendadak. Pakai apa itu? Yang katanya apa? Aki, apa? Batu aki. Beberapa bentuk emosi atau perasaan manusia, yaitu ya bukan hanya amarah, sedih, bahagia, sukacita, marah juga, tapi ini sebagian kecil. Penyebab emosi ada yang dari internal, ada yang eksternal. Yang dari internal tentu dari diri sendiri, dari dalam. Perasaan seseorang merupakan faktor pemicu utama timbulnya emosi. Berapa gangguan emosi dari faktor diri kita ya, bukan orang lain loh, diri kita. Perasaan tidak mampu, merasa bodoh, perasaan kecewa terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Win, hari ini kecewa ya, kenapa COVID nggak hilang-hilang, harus pakai masker, harus pakai ini. Kok PJJ nggak selesai, kapan? Ke sekolah yang kutunggu, nggak jadi. Ya, hari ini Bandung sudah mulai mini lockdown katanya sekarang. Waduh, dan sebagainya. Ya, sudah jenuh. Bapak melakukan survei. Bagaimana kondisi anak di PJJ hari ini adalah kebosanan, kejenuhan. Kayaknya kalian juga begitu ya. Bapak lihat dari mukanya juga bete. Apalagi ketika Pak Rudolf bilang minimal 150 kata. Memangnya dihitung sih Bapak. Pakai jari kayaknya bapaknya gitu loh. Ya. Jadi perasaan yang cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri seseorang, terutama hari ini teknologi. Yang senang teknologi kapan lagi? Bahkan gurunya nerangin dia juga main game kan, nonton Darkor. Bapak juga kagak tahu. Anak-anak kan tahu semuanya ya. Perasaan sedih karena kurang kasih sayang, ya itu internal. Nah, yang eksternal, yang dari luar diri kita, ya lingkungan keluarga yang terlalu sering menyalahkan seseorang. Saya seperti betul-betul give me alone. Aku merasa sendiri. Kayaknya orang gak ngerti saya. Di keluarga. Atau di mana di lingkungan sepertinya saya nggak terlalu diterima. Tuntutan yang terlalu banyak kepada seseorang dengan resiko yang mendapat hukuman jika gagal melaksanakannya. Sepertinya betul-betul menjadi orang yang akhirnya betul-betul sepertinya no hope. Perlakuan tidak menyenangkan terhadap seseorang yang dilakukan terus-menerus. Saya mah hidup tuh betul-betul dari kecil sampai sekarang selalu ngalami masa-masa yang seperti itu. Ya. Nah, ini nih topik ini yang Pak Rudolf sodorkan dan Pak Yosua dengan Pak Andreas kepada Pak Tim. Ya, saya berharap Pak Tim jadi berkat untuk teman-teman bagaimana ngubah emosi yang hari ini menjadi sesuatu yang positif. Mau? Mau? Tentu mau. Jangan pergi kemana-mana. Ke WC juga jangan. Jangan nutupin supaya nggak memperhatikan. Perhatikan ini. Karena Pak Tim yakin. 40 menit hari ini. Ini sangat menentukan engkau untuk masa yang akan datang. Karena apa yang terjadi hari ini. Apa yang akan terjadi di hari mendatang itu ditentukan oleh hari ini.
Mari kita bersikap, berespon dengan baik. Jangan terus berespon dengan keadaan yang sedang terjadi baik dirimu dan lingkungan. Baik, Bapak lanjut. Sekolah daring. Bukan darling, oh darling. Nah, itu kan ada yang rindu. Gitu. Ini kan sekolah daring. PJJ. Buat emosi negatif. Dan menurut survei, kelihatannya tingkatnya banyak yang negatif. Tingkat stres tinggi. Kenapa stres tinggi? Nih guru-guru dimasukkan nih. Patim juga anaknya ABG nih, remaja. Kenapa? Tugas-tugas sekarang tuh guru lebih kreatif ngerjain anak katanya ya. Ya tapi Patim kan gak nyalain guru. Ada kode etiknya juga kan. Patim juga pendidik depan anak bapak. Kenapa? Kalau dulu kan kerjaannya cukup pakai deskripsi, tulisan atau apa ya, yang sudah diketik, terus diserahkan. Sekarang apa? Bukan hanya deskripsi yang dibuat juga dalam video, terus diupload kemana? YouTube, karena gurunya jadi subscriber, jadi apa, YouTuber, harus di subscribe, bapaknya, omnya, tantenya harus jempol. Bahkan di grup gereja juga dibagiin, tolong subscribe tugas anak saya. Aku nggak tahu jadi Kalam Kudus, Mekarwangi dengan Komo Permai. Jadi butuh waktu. Coba kalau 15 pelajaran, Bapak Ibu guru mikir nggak? Semuanya pada bikin video. Dan hebatnya apa? Guru tuh selalu ingin apa? Yang terbaik. Siapa yang paling cepat dan bagus, nilainya akan bertambah. Di hari waktu yang sama, dasar guru itu nggak berperi kesiswaan, nah, dan sebagainya, saudara ya. Tingkat stres mulai tinggi. Kemudian mudah putus asa, karena beberapa yang diterangkan sulit dimengerti. Bertanya juga susah, kalau dulu kan lebih mudah. Sekarang bertanya dan sebagainya. Beban tugas menumpuk tuh, ya. Tapi kalau sekolah nggak ada tugas, sekolah apaan? Kan bukan sekolah kan bukan main-main, gitu kan? Bukan mainan kan? Tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, akhirnya hopeless. Dan akhirnya apa? Jadi jenuh, bosan. Kapan? Sampai nanya, kapan ini selesai? Ditunggu-tunggu malah tambah. Ya. Sekarang udah 190.000 lebih katanya. Gitu. Ya belum juga orang tua juga punya masalah tersendiri. Memangnya masalahnya anak-anak juga, orang tua juga. Mungkin ada orang tua yang harus dirumahkan. Ada orang tua yang usahanya belum ini. Ya kita ngalami. Tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kebaikan yang pertama kita positif? Kan yang mengalami penderitaan kan seluruh dunia. Yang ngalami itu. Ya. Tapi kata Tuhan ada kebaikan. Syaratnya apa? Bagi orang yang terpanggil dan mengasihi sesuai dengan rencana Allah. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan. Dialah penolong dalam hidup kita ya. Anak-anakku ya. Nah, Bapak mau kasih nih satu klip bagus dari seorang polisi dan dia menyelidiki hati yang gembira itu obat yang manjur. Apakah benar kata firman Tuhan atau menurut kedokteran? Kita saksikan yang satu ini. Haleluya. Yuk Pak Rudolf, kita lihat ya. Bukan dari Tuhan. Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan misalkan. Banyak yang mati kan? Banyak binasa. Mencuri apa yang dicuri? Damai sejahtera. Damai sejahtera dicuri karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan. Akhirnya mati sia-sia dan masuk binasa. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sia-sia? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita banyak pikiran, asam lambung ini akan berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau kita banyak pikiran, kita penuh dengan ketakutan, di tubuh manusia akan bergolak reaksi kimia beracun. Ya, dan selnya juga akan. Ya, yang saya sebut dengan hormon kortisol. Dia akan memicu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang naik akan menutupi pernafasan kita dan slim itu akan menjadi lengket seperti lem. Nah, ketika
pori-pori sel itu tertutup, kan sel ini kan punya pernafasan juga, Pak, punya pembuangan, ya, sel, dia hidup. Kalau dia shutdown, terus kemudian kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini napasan. Nah, seperti itu. Semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran, Pak, pikiran negatif, lemah, Pak, badan. Otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obatnya manjur. Nah, kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Yes, otomatis itu, Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Nggak mungkin dari kimia yang datang. Nah, sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, nggak punya bangkrut dan sebagainya, nggak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue, tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa skala besar dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option. You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia, ikutin protokolnya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan lata, karena dia make, gue make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya, Pak, begitu di sini takut, sini coba taruh pikiran Kristus. Oh, beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif, Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin, Pak, ini namanya muscle test. Kenceng ya, tahan ya. Nah, kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Ya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya, Pak Pendeta. Aku khawatir. Bener. Ya. Kuat tuh. Kalau Papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, Ya. Sekarang, aku khawatir. Coba Papa bilang gini, COVID. Aku sehat. Itulah sel, Pak. Sel. Jadi terbukti ini. Jadi inilah gelombang. Bab apa yang
Kalau lihat gini, kita mengagumkan ya. Mengagumkan. Karena kita bilang, apa yang kutakutkan Itu yang terjadi, menimpa. Ya, kan? ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. Gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Itu seru tuh tadi kalau begitu. Jadi gini Pak, ya, Devan. Nah, Kalau Papa kan lebih alkitabiah kan, Papa kan S1 teologi. Kalau saya cuma mau straight to the point Bang. COVID-19 tuh ada nggak sih Bang sebenarnya? sebagai anak Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ini hanya seperti iklan, ya. Bagi saya, ini pendapat pribadi. Karena nanti ada yang tidak suka, tapi pendapat pribadi saya. Kenapa saya imani dalam nama Tuhan Yesus bahwa ini adalah permainan pikiran, fear engineering. Ketika kita ditakut-takutin dan kita takut, kita kena. Gitu. Sebenarnya apa? Apa saja kalau dipropagandakan, kayak misalnya jualan, misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu. Jadi barang itu. Luar biasa. Sekali lagi, ya, pikiran, perkataan kita sangat menentukan. Dan betul firman Allah bilang, hati yang gembira apa katanya? Obat yang manjur. Ya. Nah, hari ini Bapak mau kembali nanya. Pikiran kamu dipenuhi apa? Maka kalau pikirannya terus dipenuhi, maka emosinya pun akan terus begitu. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu khawatir tidak akan menambah sahasta, tidak akan menambah kemajuan. Ya, baik. Berarti lanjutkan ya. Mari, lewat klip tadi, kita mau ubah emosi negatif menjadi apa? Motivasi. Ya. Gimana caranya mengubah emosi negatif menjadi motivasi nih? Penting, anak-anak semua nih. Yang pertama, stres yang berlebihan dan kekecewaan yang mendalam memberikan efek yang sama seperti sakit fisik pada tubuh. Tadi lihat kan, ketika dia bilang COVID, tangannya apa? Jatuh. Kalau nggak percaya praktek tuh. Tapi kalau bilang, aku sehat, aku ditolong Tuhan, kuat. Ya. Mengungkapkan emosi negatif seperti sedih, menangis, merasa kecewa, sesekali bukanlah hal yang buruk. Tapi berulang kali terus-menerus gimana? Ya. Ingat loh. Nasihat Tuhan kepada Yosua ketika menggantikan Musa pemimpin yang hebat, Tuhan hanya bilang, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah engkau tawar hati. Gimana supaya kuat? Perkatakanlah Taurat dan firman Tuhan. Dan janganlah engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Perjalananmu akan beruntung. Patim percaya anak SMP Kalam Kudus, baik di Mekarwangi maupun di Kopar Permai adalah anak-anak yang beruntung dan diberkati dan mengalami keberhasilan. Jika tidak menyimpan ketakutan, tawar hati, dan kekecewaan. Tapi memperkatakan firman Tuhan. Dan Raja Daud bilang, kalau engkau merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini, apa saja yang kau perbuat akan berhasil. Apapun kondisinya, tetapi bagaimana situasi kita meresponnya. Dan akhirnya Yosua bisa membawa bangsanya masuk ke tanah perjanjian. Emosi bukanlah musuh. Emosi yang tadinya bersifat buruk dapat diubah menjadi untuk sama-sama kita bilang 1, 2, 3 memotivasi diri sendiri. Dengan merasakan kesedihan atau kekecewaan, kita dapat bertumbuh menjadi lebih kuat dan tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Nikmati. Betul jenuh, betul bosan. Cari ya kreativitas. Ngomong seperti anak saya, Mami mau ke kebun teh. Ayo kita jalan-jalan.
Atau ada yang bilang, saya mau ke kebun binatang nyaruakeun banget, sok bangga. Tos dibuka tuh kebun binatangnya. Kita cari yang sesuatu. Ya. Tetapi jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. T-nya apa? Tidak berkerumun, ya. Baik. Ubah ya, emosi negatif menjadi motivasi, berhenti mengeluh. Ngadu mengeluh dan sebagainya. Karena itu tidak akan membuat kamu bertumbuh, sayang. Bertumbuh aja enggak, apalagi menghasilkan sebuah produktivitas dan menghasilkan kemajuan. Karena itu nasihat Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nggak ada lagi, kuncinya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Baik yang kamu terima, baik pun yang kadang-kadang kamu nggak terima, kamu harus terima. Kalau kamu nggak mengucap syukur, kamu adalah tidak melakukan kehendak Allah. Berarti nggak dapat berkat. Tentu kekuatan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Ya, yang belum percaya Yesus, saatnya Pak Tim nanti berdoa untuk kamu bisa mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat. Yang sudah, jadikanlah dia satu-satunya sahabat kita yang tidak pernah terlambat menolong dan menguatkan. Dan dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang susah. Tetapi semangat yang patah katanya akan mengiringkan gairah. Anak muda kalah dengan Patim. Orang bilang Patim itu awet muda, kenapa? Karena gairah. Bukan gairah karena minuman manuceng atau apa dan sebagainya, atau gairah minum hemaviton jreng atau apa, itu mah cepat dipanggil pulang oleh Bapak di surga, saudara. Maka dia kayak gitu, ya. Obat-obat kuat, saudara. Tapi karena kekuatan kita adalah didasari karena firman Allah dan memegang firman Tuhan. Yang ketiga adalah sabar. Ayo sabar, kan ada teman Bapak namanya Sabar Situmorang. Berarti itu dia lahir tuh udah sabar, betul gak? Sabar. Ya, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi meninggalnya juga lebih dari taman makam pahlawan, berarti taman makam sorga, saudara ya. Lebih daripada orang yang menguasai kota, orang yang diberkati. Ya, seringkali orang gak sabar di mana? Di stopan, saudara. Karena bedanya beberapa detik. Bersukacitalah di dalam pengharapan, karena kita punya pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Salah satu dosen Bapak dari India, Bapak doakan bentar lagi akan menyelesaikan. Dia bilang apa? Orang Kristen di India itu bisa kuat hanya hanya 3 kuncinya, Pak. Pray to pray and to pray. Kasihan orang India, kekristenan di India, mereka dipersekusi. Mereka betul-betul diperlakukan tidak baik dan tidak adil. Karena bagi mereka India hanya untuk agama tertentu. Tapi apa yang membuat mereka kuat? Bahkan gereja terbesar bukan di Korea, tapi di mana? Di India. Luar biasa. Justru di dalam tekanan. Yakobus bilang kita akan semakin tahan uji. Menjadi manusia yang semakin matang dan dewasa. Sehingga seperti Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Be happy. Jangan mudah marah. Berhentilah marah. Kecil-kecil udah marah, gede-gede jadi pemarah. Tuh lama-lama emosi jiwa. Cepat dipanggil pulang. Mau kan gunakan masa mudamu, gairahmu, katanya seperti burung Raja Wali. Bukan seperti burung beo, atau burung beo. Ada yang bilang amin, dia ikuti amin. Liar, dia ikuti liar. Dasar maneh liar, dasar maneh liar. Tapi kalau yang diajarkan haleluya, dia akan bilang haleluya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Di situ burung beo kan bilang Tuhan itu baik.
Saudara, mari. Raja Wali mainannya apa, saudara? Terbang tinggi, saudara. Badai datang, dia tembus bersama dengan Tuhan. Berhenti marah, ya anak-anakku ya. Ya, karena nggak ada gunanya tadi Bapak itu yang bersaksi, dia bilang itu akan terus, hormonnya akan membuat kamu semakin mundur dan bahkan sakit kanker. Mending kalau kankernya kantong kering, tapi kanker yang benar kan. Apalagi stadium 1, 2. Ya, tapi Bapak punya teman yang udah stadium 4, tapi karena dia gembira, sukacita, dia percaya firman, sekarang sehatnya luar biasa. Dan tinggalkan panas hati. Jadi ciri orang yang marah, Pak, itu teh panas hati. Bapak sedang panas hatinya, Bapak Rudolf sedang panas. Cewek gua diambil orang kan, betul kan? Panas. Terus jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan, bukan keberuntungan, keberhasilan. Bukankah Tuhan bilang perjalananmu akan berhasil dan beruntung? Berarti perjalanan tahun pelajaran 2020-2021 bagi seluruh guru, kepala sekolah, dan anak-anakku yang tercinta di SMP Kalam Kudus, Mekarwangi, dan Kopo akan beruntung dan berhasil. Dan Bapak percaya walaupun dalam kondisi ini kita bertahan melawan COVID-19, tetapi pembelajaran kita berkualitas karena kita punya masa depan yang penuh harapan dan cita-cita. Ya, ada yang bilang, wah angkatan ini kasihan, pembelajarannya nggak bermutu. Kata siapa? Betul, nggak bermutu, bermuka tua, tapi berkualitas dan sebagainya. Itu tergantung dari kita. Amin, saudaraku. Tetap tenang dengan bertobat. Ya, kalau ada kesalahan, tadi Pak Tim menyampaikan tersentuh, jangan lihat kiri kanan. Berarti Roh Kudus mau bicara sama kamu. Bertobat, tinggal diam dalam pertobatan itu dan mulai lakukan yang positif, perkatakan firman, ya. Kamu akan diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya nanti matinya kamu ke surga karena namamu sudah dalam kitab kehidupan, tapi lebih daripada itu mengalami keselamatan, termasuk juga engkau dijagai, dilindungi oleh Tuhan di dalam COVID ini. Bapak yakin badai akan berlalu. Karena nanti jangan sampai pas waktu mau diimunisasi nggak mau. Gue mah bukan bayi. Memangnya gue bayi yang montok, bayi gedut. Kan perlu diimun, saudara. Dulu juga katanya yang menakutkan bukan COVID. Dulu mah belum ada COVID. Flu. Sekarang flu biasa. Nanti juga yakin COVID itu biasa. Ya, dulu banyak jutaan orang mati gara-gara flu. Tahu ya Pak? Ya, tahun 1900 setelah Perang Dunia I tuh, 1920 atau 19 Bapak lupa. Ya, tapi akhirnya diketemukan vaksinnya. Nah sekarang vaksinnya ketemu, hebat lagi, dibuatnya di kota Bandung. Memang Bandung keren. Sama-sama bilang Bandung keren, Bandung ancang, Bandung juara. Nah kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi anak-anak jangan merasa diri gak berharga. Seperti Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dan akhirnya dia dari gembala. Akhirnya dia menjadi raja yang sungguh luar biasa. Amin saudaraku. Ya, engkau berharga. Jangan merasa giving alone, merasa gak berharga. Bukan hanya engkau berharga di mata Tuhan, mulia lagi. Tak bernilai saudaraku. Kan logam mulia emas, tapi emas sekarang lagi menurun. Tapi di pulau kita tuh paling banyak emas Jawa ya saudara. Tapi ini mulia yang di mata Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan mengasihi kita dan dia memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu dengan Yesus mati di kayu salib. Dan lewat kita, berkat Abraham sampai pada kita, lewat rohnya yang kudus, akhirnya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh menatap, nanti kalian menjadi orang-orang yang dipakai go public, go internasional, nggak kalah tuh dengan BTS, saudara ya. Ya, cara belajar sehat selama sekolah daring nih, Pak Tim ngasih tips, mau gak tipsnya nih? Nih, udah 150 kata lu salin ini satu persatu.
Satu, selalu minta pimpinan Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Ora et la bora. Hal ini supaya Tuhan senantiasa menyertai sepanjang hari ini. Kan ada lagunya. Dia baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Petrus bilang, kalau kita mau melihat hari-hari baik, jaga lidah dan mulut kita. Ya, kita berdoa. Bahkan Daud bilang apa? Raja Daud, Tuhan kalau perlu simpan malaikat di mulutku dan lidahku supaya aku memuliakan Tuhan dan menyatakan. Karena hidup mati dikuasai apa? Siapa yang mengemakan, dia akan mendapatkan berkat memakan buah hasilnya. Ya, mulai aktivitas dalam berdoa adalah poin yang penting untuk diutamakan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan padamu. Bukan hanya cari dahulu kerajaan Allah, tapi juga cari kebenaran Tuhan, cari firman Tuhan yang kita pegang. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Jangan dipikirin terlalu banyak. Ya. Umur segini udah pikirin jodoh. Kalau mau pikirin jodoh ditanya, kapan lu kawin? Ya. Doain dulu guru-guru kita, sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Amin, saudaraku. Yang kedua, jadwalkan setiap tugas dan jangan menunda. Jika terus menunda tugas, tugas akan menumpuk dan akan mengakibatkan stres. Dikit demi sedikit blur. Bro, sister, jadi apa? Adik-adikku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan menjadi apa? Stres. Lama-lama jadi sinting. Maka kamu harus tetap menjadwalkan tugas-tugas secara teratur. Tahu gak artinya harus? Mau syukur gak mau wajib. Tapi rela. Ridho. Terus tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Berkomunikasi dengan teman akan membuatmu menjadi tenang. Jangan ganggu saya sayang ya. Ya, menjadi tenang. Dan jangan malu untuk meminta tolong kepada teman-temanmu. Ya, kalau kamu malu, sesat di jalan. Kalau menurut Pak Tim, nanti rugi sendiri. Ya, tolong kepada temanmu dan keluarga tentang masalah yang kamu alami selama sekolah di daring. Dan saya yakin di sini juga dibuat counseling center ya Pak, supaya anak-anak kalau ada apa-apa usul Pak Tim dibuat ya, hotline center ya Pak Yosua, Pak Andreas, ada hotline center yang sehingga mereka orang tua dan anak bisa berkonseling. Ya. Cara belajar sehat selama sekolah daring, melakukan olahraga ringan. Jadi kalau nanti ada istirahat, tong duduk wae atuh. Ya, masukkan olahraga ringan ya. Gerak-gerak sedikit dan tetap jaga asupan makanan. Ya, selama masa pandemi ini kita harus tetap menggerakkan badan kita agar sirkulasi darah menjadi lancar, serta menjaga imunisasi dengan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan imunitas tubuh dan jangan merokok. Nah, salah satu ukuran badan kamu bagus, kamu nanti beli meteran ya, banyak bisa lewat online, bisa lewat toko-toko online-nya meterannya kita lihat, ya. Nanti Pak Paulus juga bisa lihat dengan bukan Pak Paulus ini nama Paulus ini Pak Rudolf. Nanti lihat pakai meteran. Nah kalau laki-laki minimal bulatannya 90 cm. Di atas 90 cm cepat dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Ini salah satu penelitian COVID katanya salah satunya adalah obesitas. Saudara. Yang wanita lingkarannya adalah 80. Puji Tuhan lihat, Pak Tim sudah puji Tuhan saudara. Pak Tim tuh udah ABG loh, aku baru gocap. Masa yang 13 tahun lebih gede dari Pak Tim ya. Ya, terus menjaga imunitas dan makan buah-buahan mengandung vitamin C untuk meningkatkan imunitas tubuh dan jangan merokok. Ya, hati-hati. Ya. Kedua, selanjutnya buat suasana belajar nyaman, mengatur kenyamanan saat kamu mengerjakan tugas itu sangat penting. Agar kamu tidak stres untuk menjaga kamu agar tetap rileks, segar. Kamu bisa mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik dan bernyanyi.
sesuai dengan kebiasaan kamu. Tetap berkonsentrasi. Anak Patim pertama beda dengan anak Patim kedua. Anak Patim pertama itu gak bisa dengar suara ini. Dia paling pusing kalau ngedengar apa? Roti bulat gitu kan. Digoreng di film ini apa? Wah itu benar-benar. Kan lagi zamannya itu sampai ke sekolah. Pas dia sekolah dekat pasar jadi kedengar itu. Waduh benar-benar malam juga. Ini dasar si roti bulat. Betul. Saudara. Tapi yang kedua. Dia belajar. Dia harus nyanyi dulu. Dia harus main musik dulu. Dia santai. Kayak nggak serius. Tapi hasilnya sama. Ya. Yang ketiga. Selanjutnya tetap lakukan hobi kamu saat luang. Lakukan hal yang membuat hati kamu bahagia. Saat weekend atau saat ada waktu luang, misalnya membaca komik, main game. Tapi jangan berlebihan. Nonton film favorit dengan porsi waktu sewajarnya. Kalau menurut Patim, nonton drakor salah nggak salah. Yang salah itu berlebihan. Kontrol your emotion. Puji Tuhan. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Makasih untuk anak-anak yang hebat yang Tuhan berkati selalu. Saya serahkan kepada Pak Rudolf. Tuhan memberkati. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Pendeta Timotius Chandra ya. Anak-anak sekalian, demikian tadi sudah kita dengarkan paparan atau berupa informasi ya tadi mengenai bagaimana mengelola emosi menjadi motivasi. Nah, anak-anakku sekalian silakan apakah ada yang ingin bertanya? Iya, apa itu memang tahu bulat kok bercanda roti bulat. Oke, silakan anakku yang ingin bertanya boleh langsung ketikkan via chat room di Zoom ini. Langsung saja pertanyaannya, Pak, saya mau bertanya bagaimana ya, atau mau tadi via WA hotline boleh. Silakan, adakah anakku yang ingin bertanya? Silakan ya. Mohon maaf Bapak nggak tahu suaranya ya. Ya, nanti minimal lewat bahannya bisa dipelajari ya. Silakan tanya jawab. Iya, adakah anakku? Oke, kalau gitu Pak Timotius, misalnya Pak ada anak remaja ya. Tadi kan seperti Bapak bilang nampaknya bagaimana caranya ini mengubah emosi yang negatif tadi menjadi motivasi. Dikatakan berhenti mengeluh, bersukacita. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak Pak udah tugasnya numpuk, tekanannya juga banyak, dan lingkungan keluarganya juga nggak mendukung dia. Nah, itu bagaimana Pak cara dia supaya klik bisa muncul gitu menjadi semangat gitu Pak? Yang pertama, catat dulu, daftar dulu semuanya. Daftar. Nah, daftar. Ya, daftar. Terus sudah lihat daftarnya banyak atau sedikit, tetap menghela nafas, tenang heula. Tenang dulu. Tenang heula. Tong langsung. Sampai kamu bisa mengatur. Bukan mengatur tugasnya apa? Mengatur emosinya. Karena kalau emosinya belum selesai Pak, nanti ngetiknya salah di komputer, bolak-balik akhirnya nggak selesai. Senang dulu. Yang ketiga, supaya emosinya tenang apa? Yang senang main musik. Baru yang ketiga kerja. Walaupun banyak kan harus selesai. Kerjakan. Lama-lama nanti kamu akan senang ketika tugasnya tinggal satu selesai. Itu pun yang terjadi. Seperti Patim Patim harus ada di 14 kota, jangan di 34 sekolah.
dan kurang lebih ada 15 kepemimpinan yang harus saya pegang dan sebagainya. Siapa tim nggak mungkin sampai di sana kalau nggak setia dalam sejak remaja ikut Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Kamu mau besar sebagaimana, mau berkatnya bagaimana? Itu yang terjadi. Itu yang saya didik kepada anak saya. Anak saya juga mengalami ketika dia, ya puji Tuhan, dia masuk ITB ini, Pak Moshe, dia ke ITB, dia pilih jurusan aktuaria. Tapi kan di ITB nggak langsung aktuaria, dia harus MIPA. Mungkin ada anak-anak yang cita-cita ingin ke aktuaria. Aktuaria itu salah satu jurusan yang ternama saat ini di dunia. Itu dulu matematika statistik yang sekarang ngatur keuangan. Nanti kamu lihat ke Google, sekali kerja langsung 80 juta sampai 100 juta. Itu baru pencobaan tuh, baru. Tapi jangan lihat itunya, dia juga sempat tertekan. Kenapa? Kan langsung MIPA, baru tingkat 2 jurusannya. Yang berminat ke sana begitu banyak. Dia harus, sedangkan kuotanya paling kecil, hanya 50. Yang masuk ke matematika 100, kimia 80, yang fisika 100. Itu berlomba-lomba dari kuota 400 mendapat 50. Saya bilang gini, kamu kan kita udah berdoa, kamu udah bekerja, Pak Tim yakin Tuhan kasih 1 kursi untuk kamu, dan akhirnya bersyukur. Tuhan tolong. Kedua apa? Kadang-kadang yang membuat kita emosi itu bukan kita nggak ngerjain tugas, karena kelicikan teman kita. Kan siapa yang tahu? Kadang-kadang belajar ini orang tuanya ngebantu juga untuk kasih jawaban. Sedangkan saya enggak. Terus ada yang ini kan kita bisa juga melakukan apa? Segala cara. Kan nggak kelihatan. Betul kan? Kita geserin laptopnya kan nggak kelihatan. Betul. Tapi sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Itulah yang kita belajar percaya. Katakan, pikirkanlah semuanya ini, yang suci, yang mulia, yang benar. Tuhan pimpin itu. Saya bilang kamu marah-marah ada gunanya enggak? Akhirnya dia bisa bersuka cita. Apakah ketika dia udah tingkat 2 sekarang di aktuaria nggak ada ini? Ngalami komputer dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Seringkali kita bertanya apa? Ikutilah semuanya dengan penuh senyum dan sukacita. Oke, terima kasih Pak Tim. Nah, di sini ada mulai ada pertanyaan Pak. Oke, thank you anak ya yang antusias di sini ada pertanyaan, Pak, saya mau bertanya. Kalau sekarang kan PJJ kan suka pakai HP, tapi suka nggak bisa mengendalikan diri dengan HP tersebut. Bagaimana solusinya Pak? Nah itu kan sangat Nah, bagaimana bagus? Ini bagus ini jadi. Ini tepuk tangan, ini apresiasi. Ini orangnya pasti diberkati Tuhan karena dia berani jujur. Berani jujur dia. Sambil main game sambil belajar kayaknya Pak ya. Gimana caranya Pak solusinya? Betul. Yang pertama, yang paling tahu kelemahan ya pasti diri kita. Iya. Betul. Nah, artinya apa? Yang pertama, kita harus buat schedule jadwal yang kita tempelkan. Yang kedua, ketika mulai kita nggak kontrol, kita titipin HP. Misalnya, Fatim, anak Fatim, saya titipin. Orang tua ya. Kan nggak mungkin titipin teman, kan nggak boleh. Atau titipin ke asisten pembantu, pokoknya titipin, tapi jangan titipin ke gogok, kayak hati. Atau pakai cara apa? Iya, betul kan? Karena itu kan elastis. Nah, yang ketiga, ketika kita nggak sadar, satu kali kita sadar, kita balik ke Tuhan. Itu mungkin. Iya, makasih Pak Tim. Jadi Belajar intinya disiplin diri, belajar dan kontrol. dan kontrol ya anakku ya. Coba usahakan bersama dengan orang tua, mungkin sebagai alarm ya Pak ya. Ma, tolong dong kalau saya udah. Kalau istilah saya tadi pada orang tua, polisi internal. Coba tak lagi. Tadi polisi internal. Kenapa di perumahan selalu ada apa? Ada polisi tidur. Bapak jadi Pak yang Nah, kan di tiap rumah, anak-anak di perumahan atau di protokol jalan tertentu kan ada polisi tidur. Gunanya untuk apa Pak? Pak Rudolf? Untuk mengatur
kecepatan pengendara. Ya, kalau enggak kan bisa tabrakan ya Pak. Iya. Apalagi banyak anak-anak, betul? Iya. Pak, kamu suka nggak di depan rumah kamu orang yang kekebutan? Kan enggak? Nggak suka. Kan diusahakan 10 km per jam, betul nggak? Bukan 20. Tahu banget. Masa 180, maka 120. Kan ini bukan jalan tol. Iya. Jalan tol aja cuma 80. Iya. Nah, itu kan untuk ini ada polisi internal. Mungkin kalian bikin sesuatu yang menarik di HP-mu. Alarm ayam kek, alarm kucing. Oh, berarti gak sekalamaan. Kucing, meong. Berarti itu atau dan sebagainya. Itulah yang namanya polisi tidur. Untuk merem, untuk menahan kita, untuk kita akhirnya terkendali. Percayalah, itu nggak lama. Dan menurut ukuran Bapak biasanya 3-4 bulan. Itu yang namanya membangun kebiasaan. Orang bisa karena Biasa. biasa. Oke, terima kasih Pak Tim. Pak Tim, ya ingat ya, jadi membangun kebiasaan yang benar. Ada alarmnya. Ingat, polisi tidur ya. Cari polisi tidur buat diri kalian masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Nah ini, permisi Pak, saya mau minta link video tentang hati gembira adalah obat yang manjur dan tentang hidup seperti anak tangga. Oke, nanti ya. Dikasih. Nanti dikasih. Ya, lewat sekolah. Ini murid kita ini. Saya tahu siapa. Puji Tuhan. Oke, thank you ya nak ya. Oke, berikutnya Pak permisi, saya mau bertanya, bagaimana caranya menjaga emosi dengan baik di lingkungan pertemanan? Kadang saya suka terbawa emosi yang buruk di lingkungan pertemanan. Iya, silakan Pak. Berarti dirinya masih labil di Ya. level dewa. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah pilihan. Betul. Ya, Tuhan sudah bilang hati-hati dalam kita bergaul. Yes. Tidak salah kita punya teman. Ada teman yang mendatangkan berkat, ada teman yang saya bilang nggak mendatangkan kutuk, nggak mendatangkan berkat. Segala sesuatu itu baik, tapi apakah segala sesuatu itu berguna atau membangun? Jadi pilihannya apa? Dengan kamu bergaul dengan dia, apakah kamu terus dibangun, semakin menghasilkan produktivitas? Ingat nggak tadi klip Bapak yang pertama? Hidup kita harus bertumbuh personal growth. Kalau tidak, kita harus lihat lama-lama kita akan hancur. Kita harus mengambil keputusan. Amsal bilang apa? Siapa yang bergaul dengan orang yang gusar, orang yang malang, orang yang cemar, kita akan bebal, kita akan terbawa. Tapi siapa yang bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijak, kita akan semakin bijak. Kayaknya. Itu pilihan ada di tangan kamu. Paulus bilang, Paulus nih, Pak Rudo di Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kau lahir dari keluarga yang baik, papamu, mamamu baik. Ya, ini Pak Tim jadi ingat cerita. Ada satu guru bapak dulu pernah cerita, dia orang Ambon. Ya dia kan nggak ngerti bahasa Sunda. Nah, jadi dikasih tahu sama temennya, kalau selamat pagi itu babal sia. Ya mohon maaf ya. Dia babal sia. Jadi kalau ketemu apa selamat pagi babal sia, ya. Itu bahaya. Nah, ini hati-hati sudah. Herannya kalau di Jawa Barat tuh hati-hati dengan yang namanya ANJING. Pasti konotasinya berbeda, tapi beda dengan di Jawa, beda di Sumatera, di Kalimantan. Tapi kenapa kok anak-anak lebih senang ngomong yang begitu dibanding apa? Itu karena atmosfer pergaulan. Pak Tim pernah jadi wali kelas ya, menghentikan kata-kata kasar. Setiap diketemukan kata-kata kasar, bayar gopay, bayar uang monyet, uang gopay, masuk ke kas negara. Waktu itu kelas 11D, kas negara, saya di wali kelas 11 di sebuah sekolah. Akhirnya apa? Itu bagus. Itu memperkaya keadaan kelas. Jadi ketika fotokopi dan sebagainya itu menolong dari anak-anak itu. Tapi lama-kelamaan puji Tuhan. Tadi Pak Tim bilang 3-4 bulan. Dan kelas Bapak yang atmosfernya jelek itu menjadi salah satu kelas terbaik. Dan itu kadang-kadang harus pakai uang kan baru sadar. Kalau dinasihati Pak, kadang-kadang iya Pak, udah gitu
Waduh, kayaknya makin banyak ini Pak, luar biasa. Wah, 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 wah. Pak, bagaimana saya cara menjaga emosi saat bermain game seperti ngomong kasar? Ya nggak usah main game. Nah, Gimana Pak? Silakan. tadi sekali lagi kan saya bilang, yang paling tahu kelemahan kamu adalah Diri diri sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesama kalau kamu nggak mengasihi dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa menjadi berkat bilang, kamu akan menjadi orang berhasil kalau dirimu aja tidak bisa menaklukkan. John C. Maxwell bilang, kenapa pemimpin besar? Kenapa orang tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat dan besar? Karena dia tidak bisa memimpin diri sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri. Tahu kelemahan, yang ketiga mulai kita menguasai diri. Yang tadi pakai polisi tidur. Polisiin tenang. Mungkin dengan kamu lebih jago lah dengan teknologi karena anak bapak itu cepat sekali. Wow, itu kerjasamanya kalau biasa itu banyak guru juga terjebak dengan cepat mereka bisa ini daripada menulis biasa Pak Rudolf mereka cepat sekali untuk mengetik WA itu ya zaman WA mah zaman kita orang tua lain dan sebagainya. Nah kita harus kuasai dengan cara apa? Ambil simbol-simbol yang ada di HP kamu. Apakah bunyi ayam, bunyi meong, bunyi apa gimana kamu? Untuk bunyi apa sehingga ketika itu menjadi alarm. Sekali lagi itu 4 bulan. Kalau kamu terus konsisten, kamu akan terbiasa. Ya. Konsisten 4 bulan saja anak-anakku sekalian. Konsisten saja 4 bulan. Belajar menaklukkan diri ya. Bukan 4 menit ya. Bukan 4 menit, 4 bulan. 1 kali 30, 4 kali 30 hari, 120 hari. Ya. Oke, berikutnya Pak. Oke, Pak Permisi saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menjaga omongan di tempat mulai budaya sama tentang omongannya yang ABK materi Pak. Maaf, di atas sana Pak Eko, maaf di atasnya ABK. Nah ini, Pak, saya mana ABK tadi? Ini, permisi Pak saya mau bertanya bagaimana jika anak tersebut ABK? Oh gini, caranya supaya saat ngobrol sama teman itu gak terbawa emosi, tapi anak tersebut itu ABK. Jadi lawan bicaranya itu adalah anak yang ABK Pak. Anak Ya, yang pertama kamu harus tahu siapa orang yang mau kita hadapi. Itu penting. Kan Alkitab bilang kalau kita mau memenangkan sebuah pertempuran, kan kita harus punya strategi. ya. Nggak mungkin sama. Jadi kamu harus tahu kelemahan teman kamu apa. Karena anak ABK itu sebenarnya anak yang sangat sensitif, anak yang sangat baik. Cuma dia mungkin punya keberadaan yang berbeda dengan kita. Patim punya anak yang dia sangat kuat, tapi memang terbisa cicing. Nah, ketika dia lagi nggak emosinya nggak terkontrol, jangan dideketin. Tapi ketika emosinya lagi baik, deketin. Kamu akan nikmati berkat yang banyak, kan? Ya itu, pintar kepada siapapun, bukan hanya anak BK juga, siapapun. Kalau orang lagi panas hati, didatangi ke gua dong. Betul nggak Pak? Tunggu kondisi ya, ya. Banyak baca kitab Amsal. Betul. Amsal itu ada 30 ya Pak ya? 31 Pak. 31, jadi tiap hari cukup 1 pasal. Yang 1 bulan 31. Iya. Oke, nah ini Pak permisi saya mau bertanya kalau cara buat hati selalu tenang dari permasalahan yang saya alami tadi udah ya. Pak saya bertanya bagaimana caranya menjaga emosi sama diri sendiri tadi juga sudah ya alarmnya ya. Pak saya mau bertanya kalau kita lagi down atau depresi atau lain sebagainya dan gak ada orang yang bisa lagi kita ajak cerita, bagaimana cara menangannya Pak ya? Kadang-kadang kan suka kebawa marah kalau ada orang yang nggak tahu kalau kita itu lagi stres. Waduh, Ini bagus. Ini bagus ini ya. Sebenarnya kamu udah mengalami. Biasa ini bagus ini ya. Sebenarnya kamu udah mengalami kunci pemulihan. Yang pertama kamu sudah sadar bahwa kamu stres. Iya betul. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak sadar stres. Gak sadar-sadar ya Pak ya. Berarti dia butuh pertolongan. Yang Oke. pertama mulai Sadar. catat apa yang menjadi kebutuhan kamu. Catat apa menjadi Dan kebutuhan yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. kepada Tuhan. Sungguh indah kau
Tuhan, Oke. penuh kasih dan Sayang. sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan. penghiburan Oh bagi iya, benar-benar. datang kepada Tuhan. Yes. Curahkan. Menangis itu baik loh. Oke. Karena orang yang mencucurkan dengan air mata, ia Akan akan pulang pasti pulang dengan sorak-sorai. Dan itu kesehatan loh, daripada kamu penam. Tetapi menangis yang tepat. Oke. Nah, yang kedua, saya sarankan carilah orang yang dapat kamu percayai dan dewasa. Dan dewasa. Bukan pacar. Oke. Itu nanti bukan konseling jadi konslet. Yang kedua, jenis kelamin. Cari. Kan ada nomor telepon Bapak kalau Bapak punya waktu. Bisa juga Bapak Ibu guru. Oke. Kakak-kakak rohani yang kita percayai. Yes. Karena kamu butuh. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Okay. Tapi ini bicara komunitas, jangan salah cari teman. Oke, betul. Why katanya seorang yang sendiri dia jatuh, siapa yang mengangkatnya? Oke. Itu. Oke, terima kasih Pak Timotius ya. Waduh, membuka membuka pikiran kita ya, luar biasa sekali. Oke. Nah, Pak, bagaimana apa tadi? Kadang-kadang semua omongan dari budaya, Pak, ternyata kita bisa jaga omongan dari budaya. Bagaimana cara mengontrol emosi teman kalau saya kesal? Pak, saya bertanya, jika saya memberi nasihat, tapi nasihat itu nggak didengar, apa yang harus saya lakukan? Yang diabaikan. Ya, segala sesuatu kita harus baca situasi. Yang tadi kan strategi siasatan. Ya, kalau memang kan Alkitab bilang perkataan yang tepat itu kan sangat menghibur, menguatkan. Betul. Nah, itu kalau ketika kita kasih nasihat, dia yang malah balik. Kalau orang bijak kan, dia terima nasihat kan jadi berkat. Udah tenang. Kita bawa dalam doa sampai kayak gini. Siapa tahu Tuhan mau pakai bukan kita, tapi bagian kita berdoa. Kan nggak semua berkata-kata. Hendaklah lamban bentuk marah. Janganlah kau cepat berkata-kata dan dapat marah. Lambat. Ya. Tapi justru lebih cepat menang. Oke, makasih Pati. Nah, berikutnya Pak, bagaimana caranya menjaga emosi saat adik kita susah dibilangin? Itulah, ini memang nggak gampang. Kamu lahir lebih tua. Sebenarnya kalau bisa milih kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi ingat, Tuhan akan kasih berkat buat sulung. Nah, itu yang pertama. Kan nggak ada pencobaan yang kita alami kan melampaui kekuatan kita. Nah, itu belajar. Ya, apalagi umurnya yang berbeda. Kan nggak mungkin adik kita ketemu. Walaupun menurut survei ya, kalau ditanya, kalau waktu kecil papi kan hamba Tuhan sering kunjungan dan sebagainya. Jadi ketika kakaknya umur 4 tahun, adiknya umur 2 tahun, kalau kamu nggak sayang sama adik kamu, kasih mau bawa aja gitu kan. Tapi kan nggak mungkin, kita kan udah SMP hari ini. Ya bagaimanapun juga ingat umur orang tua. Sekali lagi Pati nggak ngedoain supaya papi mami kamu apa meninggal. Tapi kamu hadir untuk saling berbagi. Mari kita cek sama-sama. Betul? Ya itu. Ya, belajarlah berbagi. Memang paling enak anak sendiri. Tapi kasihan juga ketika dia butuh teman, butuh bantuan, dia butuh siapa? Semuanya ada kesusahan sendiri. Belajarlah untuk bijak. Dan jangan memperbesar emosi. Tapi lihat teman dulu. Tadi teman dulu, tulis hela napas. Jadi bukan masalahnya hela napas supaya emosi dia reda baru bisa mikirin. Kalau hati kita hangat, pikirannya jernih, kita akan menjadi driver. Semuanya juga ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Kayaknya kenal ya mana Mike Paper, zaman kuring gitu. Jadi semua ada dulu zaman dulu ada film Mike Paper, semuanya jadi selesai ini Mister Solusi. Oke, Pak, saya mau bertanya. Waduh, ada ini dua. Bagaimana kalau kita sudah kecanduan HP dari budaya 3-4 kebiasaan yang baik? Bagaimana cara menangani orang yang emosi negatifnya meluap-luap dan nggak bisa dikendalikan? Dan kedua, bagaimana caranya supaya saya nggak ikut marah sama orang yang lagi marah ke saya? Ya, kalau orang yang bijak tahu itu lubang, dia orang marah, lu datangin kan bodoh. Ya tinggalin dulu. Bukan berarti untuk ditinggalin selamanya. Tinggalin,
baru pas timingnya, terus kita berdoa tenang. Karena di dalam tinggal tenang kan terletak kekuatan. Oh, iya. Oke. Pak, aku terkadang suka menangis dan biasa nggak ada orang yang bisa menghibur. Jadi siapa ya Pak yang bisa menghibur kita? Ya iyalah, pasti tadi kan saya bilang, Gimana itu? apa yang membuat kamu tuh susah? Iya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kata-kata pertamanya apa? Tak usah Takut. alas, tak usah ku cemas, tak usah ku bimbang, Allah menjaga Menjaga. mimpi-mimpi. Nah itu datang kayak Daud, curahkanlah isi hati. Luar biasa kan Daud? Iya. Bagaimana dia ciptakan Mazmur di dalam apa? Penolakan dia, kekecewaan, tapi dia alirkan. Siapa tahu kamu jadi pengarang lagu yang hebat, betul kan? Itu yang baca Mazmur. betul, luar biasa. Sekalipun ayahku, ibuku yang, meninggalkan aku. tapi Tuhan menyambut. Dia nggak sakit hati. Ketika waktu pemilihan raja, harusnya dia masuk nominasi, Iya. tapi dia disuruh kepada oleh papanya Isai. Tapi dia nggak marah. Alkitab bilang, tapi dia nyanyi, Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah gunung batuku, betul? Betul. Ya, sekali selain kau tiada yang lain. Oh, dia sekali. Yang sekarang jadi lagu-lagu itu penciptanya siapa yang jujur? Raja Daud. Iya. Dia lahir. Lewat itulah kita mengalami perjalanan rohani yang indah. Salurkanlah itu emosimu menjadi sebuah motivasi. Jadi berkat. Pemusik yang handal ini Betul. nggak kalah dengan orang-orang yang hebat. Yang terkenal siapa? Raisa atau apa sekarang? Itu yang si Baran itu ya, mantan vokalis ada Betul. Nah tuh Pak Udo. Oke, ya anak-anakku terakhir ya, sekali lagi terakhirnya aja ya. Waduh, makin banyak. Pak, saya mau bertanya cara agar kita bisa mengurangi kesedihan. Soalnya saya sangat sensitif Pak. Waduh, kayak Nah itu yang tadi saya bilang. Kamu tahu kelemahan kamu apa? Iya. Yang kedua mulai tulis. Kenapa harus ditulis? Ketika kita menabur pikiran yang positif, maka kita akan menuai sikap yang positif. Oh, yang kekuatan tadi itu Betul. ya. Ketika kita menabur sikap yang positif, maka kita akan menuai kebiasaan, gaya hidup yang positif. Ketika kita menabur gaya hidup yang positif, maka kita sedang membangun kehidupan yang berbeda, nasib yang berbeda. Itu mulai berarti kamu punya sensitif ini. Berarti kamu menjadi seorang puisi, seorang prosa, penulis buku, dan siapa tahu pengarang lagu. Oke. Itu favorit yang cengeng itu si Ariel itu kan. Kan terkenal dulu Ariel Peter Pan, itu sekolahnya nggak tinggi, nggak hebat. Peter Pan itu singkatan apa? Pemuda Terminal Antapani, karena rumahnya di depan Terminal Antapani. Gaul dong. Oh iya Pak. Peter Pan, saudara. Pemuda Terminal Antapani, dia nyanyi. Kenapa? Apa yang membuat dia? Bukan hanya cakep, karena kata-kata nyanyinya Bang. Kalau kata tapi jadi coba perempuan baru melihat gini aja untuk tapi tolong jangan digunakan yang tidak baik. Tidak baik. Itu. Dan akhirnya mungkin banyak guru-guru yang menghina dia, akhirnya apa? Lama-kelamaan malu. Satu kali mau potret sama dia. Oh, iya. Kan ketika masa jayanya dia. Betul? Iya. Sekarang aja sudah hilang kejayaan, masih banyak jayanya, bahkan banyak orang dan sebagainya. Itu. Oh iya. Kadang-kadang lucu. Saya paling kagum pemain bulu tangkis itu si Kevin itu. Kan orangnya bagus tapi kadang-kadang dia bisa ngubah emosinya dengan cara yang baik, tapi akhirnya juara. Itu tak hebat. Kenapa sih Kevin? Tapi kalau nggak ada Kevin mengalami, dia ukuran badannya tuh nggak masuk ukuran pemain badminton yang hebat. Tapi jujur dengan Gideon sampai hari ini tunggal belum ada yang bisa memecahkan rekornya Rudy Hartono. Mungkin nggak banyak kenal. Juara Wellington 8 kali berturut-turut. Tapi ganda Cuncun Ade Chandra Christian sudah dipecahkan rekornya oleh siapa? Oleh tadi itu siapa? Marcus Kevin dan Gideon. Tapi yang hebatnya tuh bukan si Marcus Gideon, dan sebenarnya apa? Kevin. Dia kan berulang kali dikerjain sama wasit. Bahkan wasit juga ngelihatnya kesal gitu. Jadi mau kerjain.
Tapi cara dia untuk itunya ya, akhirnya orang lain yang malah jadi, tapi kita nggak boleh jadi buat emosi, tapi itu cara dia dan itu caranya. Tapi apakah memang karakternya begitu dalam kehidupan sehari-hari? No. Karakternya sangat disiplin, sangat sungguh-sungguh, dan dia salah satu napasnya paling kuat, napas kudanya, karena dia tiap hari bisa keliling 40 keliling di Senayan. Coba aja keliling itu ke Popperman. Gitu. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih ya. Sudah selesai. Aduh, ini apa ini makin banyak kalian ya, fokus semua. Jadi selesai. Bapak Ibu gue nggak tahu apa sih. Mungkin Pak Ati bisa memberikan apa satu kesimpulan atau quotes apa gitu Pak sebagai penutup, saya silakan. Ya, kita harus mendahulukan firman Tuhan. Engkau berharga, mulia, aku ini mengasihi, dan Tuhan Yesus mati untuk engkau. Itu yang pertama. Siapapun saudara, lahir di mana apa dan sebagainya, saudara adalah orang yang berharga, yang mulia. Mulai kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menguatkan kita. Nggak mungkin kita jadi berkat bagi orang lain kalau kita nggak mau diri kita juga diberkati. Nggak mungkin firman Allah bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi apa? Diri sendiri. Saya orang yang berkata, bagaimana kamu mampu mengasihi orang lain kalau kamu nggak mau mengasihi diri sendiri? Tara mandi, tara gosok gigi, kan berarti. Nah itu mulailah dari diri kita. Mimpin apa yang ada lewat pertemuan ini, Bapaknya bisa menyentuh kalian. Apa yang menjadi kelemahan kamu, apa yang menjadi keunggulan, ayo perbaiki. Kita akan menjadi bijak di masa depan. Kalau orang Tarutung bilang mas step by step, langkah demi langkah. Firman Tuhan kan pelita bagi kakiku, terang bagi apa? Jalanku. Jangan langsung gini, matematika tilu pengen 9, pasti 9, tapi pelan-pelan. Nanti kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Ingat, jangan lupa hadirkan Tuhan, karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan menaruh harapannya. Dan yang ketiga, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Seringkali kita bilang pencobaannya luar biasa, padahal Allah kita yang luar biasa. Covid juga seperti tadi kan, mulai praktek. Kalau kita ngomong Covid, tapi kalau kita bilang aku sehat, aku percaya, kuat. Itu yang terjadi. Masa depan sungguh ada harapan, tidak akan hilang. Ya, selamat untuk anak-anak SMP Kalam Kudus, Mekarwangi, dan Kopo Permai. Ya, Ati percaya perjalanan hidupmu di tahun pelajaran 2020-2021 akan berhasil dan beruntung. Hidupkan firman, katakan firman, jangan menyimpang ke kanan kanan dalam hidup kita. Untuk Pak Yosua, Pak Andreas, terima kasih untuk teman-teman rekan-rekannya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang membantu saya, yang menjadi moderator, host, dan sebagainya. Saya berterima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, karena Pak Timotius bukan Tuhan, pasti ada kekurangan. Tapi saya nggak mau hidup dalam kekurangan, tapi saya mau hidup dengan Tuhan, karena di dalam kelemahan justru aku kuat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Timotius, ya anak-anak sekalian bisa tepuk tangan mungkin di rumah ya. Bersyukur kita akhirnya sudah menyelesaikan 2 webinar pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih terlebih khusus kepada Pak Pendeta Timotius Chandra, Pak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati baik pelayanan Bapak maupun pekerjaan Bapak di bidang pendidikan. Tadi juga kita sudah lihat di lingkungan hidup. Kemudian kepada orang tua sekali lagi yang sudah ikut mendampingi baik unit Kopo Permai maupun Mekarwangi, Bapak Kepala Sekolah kita juga ya, Pak Yosua beserta Pak Andreas juga terima kasih. Yayasan Kalam Kudus Bandung juga yang ikut ini tadi ya, saya tadi Bapak lihat ada Ibu Herli, terima kasih juga udah ikut berpartisipasi. Terima kasih Bu. Kemudian mohon maaf juga anak-anakku beserta Bapak Ibu sekalian yang ini ya, mungkin tadi ada sedikit gangguan teknis, Bapak juga mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak operator yang sungguh luar biasa ya, Pak Yohan dan Pak Evan. Terima kasih ya, tanpa mereka berdua, waduh kayaknya agak susah ya. Terima kasih kepada semuanya, Bapak tidak bisa sebutkan satu persatu, juga kepada anak-anakku yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, silakan. Kita buka dong kameranya, ayo. Jangan dulu, jangan dulu. Belum berdoa, sabar. Lihat ya. Itu dong, iya. Coba buka dulu kameranya anakku, saya pengen lihat wajah kalian sebelum kita buka berdoa. topeng, kalau kita bukan buka topeng, tapi buka apa? Buka wajahmu. Buka layarmu. Aduh, ini Karoli cipta asetnya, Beril, Tora, Sherlyn, Samuel Nababan, Joni, Pebe, Natali, siapa di Chandra,
Makasih ya. Udah mau temenin Bapak ya, Tuhan berkati. Ayo buka kameranya sebelum kita. Waduh, Ya, coba semua. ya. Oh, Zakaria dan Mantap. kakaknya. Oke, good. Michael Gerardly, waduh lengkap. Stefani, Wah, difoto, Marta, waduh oke. Seralin, Ginting Murte, Jocelyn, Kelvin Daniel, Iya Pinela, Damai, waduh iya semuanya ya.